Memasuki acara selanjutnya yang kita nantikan, acara yang keenam yaitu Mau'idhah Hasanah. Sebelumnya kami harapkan kepada seluruh jamaah yang hadir pada acara malam ini dimanapun berada, mohon untuk tidak merokok sampai acara selesai. Kami sangat memohon kepada seluruh jamaah yang berhadir pada acara malam ini dimanapun, di pojok manapun, mohon untuk tidak ngerokok sampai acara ini selesai, khususnya di saat kita mendengarkan Mau'idhah Hasanah yang akan sebentar lagi kita dengarkan bersama-sama, yaitu penyampaian Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh tamu mulia kita, guru kita, Al-Ustaz Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Kita ambil ilmu sebanyak-banyaknya, fokus dengarkan dengan telinga dan hati kita ilmu yang akan disampaikan oleh beliau. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati orang-orang tua kami, para habaib dan guru-guru mulia. Yang kami hormati segenap keluarga almarhum ila rahmatillah al-hayyul qayyum Al-Hajj Hendra Gunawan. Yang kami hormati saudara kami billah walillah Sayyid Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Abdullah bin Syekh As-Segaf, segenap panitia, pejabat pemerintah yang mungkin hadir, baik yang sipil, Polri atau TNI yang saya hormati, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia di atas dunia ini memerlui 3 hal yang harus ada pada setiap saatnya. Pertama, memperbaiki hubungan dia dengan Tuhannya. Kedua adalah memperbaiki dirinya, sehingga setiap saatnya mengevaluasi apa kekurangannya untuk menuju kepada kesempurnaannya. Yang ketiga, berhubungan baik dengan sesama manusia. Ketika ketiga hal itu ada pada manusia, maka dia akan menjadi manusia yang selalu diridhoi oleh Tuhannya. Ada satu pesan Nabi SAW, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Takwalah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah yang wajib, melazimi yang sunnah, meninggalkan larangan Allah yang haram, menghindari yang makruh, bahkan yang mubah yang tidak bernilaikan kecuali dalam keadaan hajat dan darurat. Dimanapun kamu berada, kapanpun kamu ada, dalam keadaan apapun,
yang terjadi pada diri kamu. Takwa kepada Allah ini bukan disesuaikan dengan situasi dan kondisi, saudara. Takwa kepada Allah ini bukan berarti ada di masjid, di luar masjid ditinggalkan takwa. Bukan hanya di majlis taklim, di luar majlis taklim ditinggalkan. Bukan hanya di hadapan orang tua, di belakang orang tua kemudian ditinggalkan. Tidak. Karena itu Allah sebutkan takwa ini walibasut taqwa dzalika khair. Baju takwa bukan baju yang kita pakai ini. Maksudnya jadikan takwa itu seperti baju kamu yang selalu kamu pakai. Yang tidak mungkin kamu akan lepas, maka akan terbuka aurat kamu. Begitulah juga takwa itu pakai setiap saatnya dimanapun kamu berada. Dalam keadaan apapun, kaya, miskin. Jadi pejabat atau rakyat. Jadi tokoh agama, tokoh masyarakat, atau jadi orang biasa. Maka tetaplah bertakwa kepada Allah. Itulah cara kita memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia bertakwa, maka Allah akan memberikan kebaikan dunia sampai akhirat. Orang di atas dunia mendapatkan mungkin kesulitan. Solusinya takwa yang akan mengeluarkan dalam kesulitannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, kata Allah. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka urusannya jadikan mudah. Orang hidup di atas dunia ketika dalam keadaan tertutup, semua keadaan sama keluarga ada masalah. Di pekerjaan ada masalah, di luar ada masalah, di dalam ada masalah, jalan keluarnya adalah takwa kepada Allah. Untuk hidup di atas dunia perlu rizki yang lancar. Caranya adalah juga bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang takwa kepada Allah, Allah akan jadikan dalam setiap masalahnya ada jalan keluarnya. Musibah datang, saudara, tapi cepat diangkat kalau takwa kepada Allah. Cepat selesai, enggak berlarut-larut. Dan rezekinya akan ia dapatkan tanpa dalam hitungannya. Bukan dengan susah payah, tapi dengan mudah ia dapatkan. Ketika dia mau menuju akhirat, perlu ampunan dosa. Takwa yang akan menjadi sabab diampuni dosa. Dan perlu untuk mendapatkan pahala besar. Takwa pun adalah cara untuk mendapatkan pahala yang besar. Wa may yattaqillaha yukaffir. Siapa orang bertakwa kepada Allah akan diampuni dosanya, wa yu'tim lahu ajra, dan Allah akan memberikan pahala yang besar. Ketika dia tadi itu ada di akhirat, maka di situ ada dua hal yang ia pikirkan. Selamat dari neraka, masuk ke surga. Itu pun adalah takwa, saudara. Nanti di akhirat itu, setelah manusia mendapatkan proses bagaimana mahsyar dan bagaimana harus bertanggung jawab di hadapan Allah, ditimbang amal kebaikannya, semuanya akan digiring ke tepi jahanam. Semuanya, walaupun para nabi, dan harus melewati satu jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Tapi jembatan itu lebih kecil daripada satu rambut, lebih tajam daripada pedang, saudara.
Sehingga sulit manusia akan selamat kecuali yang dirahmati oleh Allah. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tidak ada satupun di antara kamu kecuali harus melewati jembatan di atas jahanam. Dan itu adalah hukum yang harus dilakukan dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nunajjil ladzina taqau. Aku Allah akan selamatkan orang bertakwa. Wa nadarudz zalimina fiha jithiyah, dan aku jadikan orang-orang yang zalim, lalim, kafir, maksiat kepada Allah, meninggalkan takwa, mereka akan jatuh dan masuk ke dalam neraka. Surga begitu luas dan begitu nikmat, Allah jadikan tempat orang yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Aku siapkan surga bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Pesan Nabi pertama, ingin jadi orang sukses, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, apapun keadaan kamu, kapanpun kamu ada. Pesan kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Koreksi diri setiap saat. Koreksi diri setiap saat. Jangan Anda buka mata untuk mencari kesalahan orang, tapi Anda tidak mengenal kesalahan Anda. Enggak usah sibuk cari kesalahan orang. Koreksi diri Anda. Cari kesalahan kamu. Kalau sudah Anda mendapatkan kesalahan di diri kamu, jangan putus asa. Atbi'is sayyi'ata al-hasanata. Ikutkan kejelekan kamu tadi itu, tinggalkan kemudian diteruskan dengan melaksanakan kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus dosa kesalahan kamu. Mulut yang selalu menyanyi, koreksi. Astaghfirullahaladzim. Sampai kapan aku demikian? Kemudian gantilah selalu mengaji. Telinga yang mendengarkan musik, gantilah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Kaki yang suka berjoget, gantilah kaki yang sering melangkah ke masjid dan majlis taklim. Mulut yang selalu berkata kotor, gantilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandangan yang selalu melihat orang-orang fasik, artis-artis atau yang lainnya, pandanglah orang tua dengan rasa hormat. Pandanglah wajah orang-orang yang soleh, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kamu di sini akan bisa selalu mengeluasi diri kamu, akan memperbaiki diri kamu sehingga kamu tergolong orang-orang yang soleh nantinya. Idza ahabballahu 'abdan bassarahu bi'uyubi nafsih. Jika Allah itu cinta kepada seorang hamba, orang itu akan dijadikan bisa nampak kejelekan-kejelekannya, bukan keunggulannya, saudara. Kejelek-kejelekannya. Masya Allah. Yang ketiga, hubungan kita dengan manusia sesama kita yang bersama kita. Wa khaliqin nas, ay khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hiduplah kamu bermasyarakat dengan akhlak yang bagus. Kepada yang lebih tua hormat, kepada yang lebih muda sayang, kepada yang lemah bantu, kepada yang miskin bersedekah, kepada anak-anak yatim menyantuni, kepada tetangga peduli, kepada keluarga mereka juga perhatian. Maka di sini akan terjadi 3 hal itu pada seseorang, dan dia akan jadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, orang itu bukan karena serban menjadi mulia. Walaupun pakai serban itu adalah satu bentuk kemuliaan.
Orang itu bukan karena jubahnya menjadi mulia. Walaupun pakai jubah itu adalah satu kemuliaan. Orang itu bukan karena ada di masjid menjadi mulia. Walaupun ada di masjid itu juga satu kemuliaan. Kenapa? Bergantung pribadi orang sebenarnya, saudara. Bergantung pribadi orang. Karena itu kadang-kadang orang ada di pasar itu hatinya seperti ada di masjid. Kadang-kadang di masjid tapi hatinya ada di pasar, saudara. Kadang-kadang pakaian biasa, saudara. Tapi dia adalah penuh, hatinya penuh kekhusyuan. Kadang-kadang pakai serban, saudara, tapi hatinya tidak ada kekhusyuan. Zahir itu adalah bagus untuk dihiasi dengan lambang-lambang agama. Tetapi yang lebih penting, hati kita harus agamis, saudara. Hati kita harus baik. Karena itu tadi ayat yang dibaca oleh anak Mirza, ya. Mirza tadi anak-anak almarhum. Anak almarhum. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan al-maut, kematian, wal hayata, dan kehidupan. Kenapa? Karena kematian ini terjadi 2 kali. Karena kematian itu terjadi 1 kali, kehidupan itu 2 kali. Dengarkan baik-baik. Ada yang menyatakan kematian itu 2 kali. Rabbana ahyaitana tsanataini wa amatana tsanataini. Tidak wujud di atas dunia disebut mati. Tapi setelah wujud di atas dunia ada kehidupan yang berakhir dengan mati. Kemudian ada kehidupan lagi yang tidak pernah berakhir dengan mati. Kenapa kehidupan pertama diakhiri dengan mati dan dihidupkan lagi untuk tidak mati? Liyabluwakum, untuk Allah uji dalam kehidupan yang pertama yang berakhir dengan mati. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya. Terbaik amal ini, saudara, itu adalah sesuai dengan keadaan manusia itu. Orang yang alim, amalan terbaik adalah mengajar dengan ikhlas, dakwah dengan ikhlas. Pejabat, amalan terbaiknya yaitu adil terhadap rakyatnya. Pekerja, amalan terbaiknya ngajak pekerjanya untuk taat, sholat, puasa Ramadan, dan menyalurkan kelebihan hartanya untuk bersedekah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau inti jadi orang kaya, paling ahsanu amalannya adalah banyak sedekah, peduli. Jangan wirid aja inti. Wiridnya biasa-biasa, sedekahnya yang luar biasa. Kalau ente jadi orang yang alim, jangan urusan borongan. Jangan ente jadi urusan borongan. Kerja bagus, tapi paling afdolnya amalnya orang alim dakwah yang ikhlas. Jangan dakwahnya dibuat kerja. Ikhlas terus. Kalau kamu menjadi dokter, paling afdol amalnya kamu obati pasien kamu dengan baik, layani dengan bagus. Kemudian jangan mahal-mahal kalau mencari keuntungan. Banyak kamu tadi itu menyumbangkan ilmu kamu kepada orang-orang yang tidak punya, dan seterusnya. Karena itu Allah sebut ahsanu amala. Haji Hendra ini mungkin bukan orang alim, tapi dia pekerja. Pekerja yang dia tadi itu insya Allah orang yang soleh. Pekerja yang tidak terganggu sholat berjamaahnya mungkin, bacaan Qur'annya. Pekerja yang masih peduli dengan yang lainnya.
Inilah yang katakan rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ada satu hadis, at-tajirus sadugul muslim al-amin yuhsyaru ma'a syuhada yaumal qiyamah. Ternyata ada pedagang nih. Pedagang muslim jujur, amanat. Di hari kiamat kumpul dengan orang mati syahid, kumpul dengan Sina Hamzah, kumpul dengan Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Kenapa? Karena enggak semua orang bisa berdagang dengan jujur dan amanat, saudara. Karena itu ketika menjadi orang yang berdagang Allah takdirkan tapi dia jujur, amanat, dia sedekahkan kepada orang lain, maka disitulah nanti akhirnya akan menjadi satu ahsanu amalan yang terbaik. Ada satu cerita, saudara. Cerita satu orang kaya. Nih, karena itu orang kalau dalam nikmat itu nggak boleh melupakan tugasnya. Bahwa dia harus menyalurkan nikmat itu kepada yang kekurangan nikmat. Kaya, luar biasa. Rumah megah, hebat. Kendaraan mewah. Harta berlimpah, istri cantik, komplit nggak? Komplit tuh. Satu saat dia mau makan sama istri yang cantik, di hadapan dia jamuan yang luar biasa, hidangan yang luar biasa, ikan laut ada, ikan sungai ada, ikan darat ada, ikan udara ada, ikan planet mungkin ada, komplit nih. Ketika dia mau makan, ada mengetuk rumah. Seorang miskin sambil mengatakan, wahai yang ada di rumah ini, bantulah aku. 2 hari aku belum makan. Tolong bantu aku. Aku tidak mampu lagi melahan lapar ini. Nah, yang punya rumah hatinya nggak baik. Merasa terganggu, lagi duduk sama istri yang cantik, lagi mau makan. Diganggu sama si miskin, si gembel. Keluar dibuka pintu marah, mata melotot, mengangkat suara. Gembel! Udah miskin kau, udah gak punya apa-apa, baunya kamu busuk lagi, datang ke tempat gak ngelihat waktu, lagi mau makan, lihat wajah kamu, bau kamu hilang selera makan, yusir. Hancur nih hati orang, udah miskin, dihinakan, saudara. Memberi nikmat Allah Maha Tahu. Mulai saat itu berhenti semua urusan pekerjaannya. Pelanggan-pelanggannya udah gak ngambil sama dia. Urusannya berhenti, pekerjaannya kacau. Akhirnya banyak hutang. Banyak hutang, saudara. Aset dijual. Kemudian sampai akhirnya rumah dijual. Istri marah. Terjadi perceraian dia dengan istrinya. Rumah nggak ada, istri nggak ada, pekerjaan bangkrut. Cari pekerjaan ke sana ke sini ditolak. Sampai 2 hari nggak makan, mau nggak mau dia akhirnya mampir ke satu rumah. Diketok rumah tadi itu, persis yang punya rumah mau makan sama istrinya. Dibalik sama Allah keadaannya, saudara. Diketok pintunya. Tapi yang punya rumah ini nggak sama dengan seperti dia sifatnya, penuh rahmat. Pak,
minta tolong, kasih makan saya Pak. 2 hari saya tidak makan, udah gak kuat lagi tenaga. Mau makan sama istrinya ini, yang punya rumah ngomong sama istrinya. Kesian itu orang. Kita bisa masak lagi, kita bisa beli lagi makanan. Kita gak tega mau teruskan makan ini. Suruh masuk deh. Orang tadi itu biar makan sepuas-puasnya. Biar dihabisin kalau perlu ini temen ini makanan. Gimana, setuju? Setuju bang. Udah suruh masuk. Buka pintu. Pak, dipersilakan masuk oleh suami saya untuk makan di dalam. Dia angkat kepalanya, terima kasih mbak, terima kasih ibu. Katanya, melihat si miskin ini, perempuan ini menjerit. La ilaha illallah. Subhanallah. Menangis. Sampai suaranya itu kedengar suaminya yang di dalam. Keluar suaminya. Ada apa kau? Siapa mengganggu kamu? Kenapa kamu menangis? Kata dia, enggak ada mengganggu, kata dia. Saya menangis. Saya melihat ini si gembel, mantan suami saya, kata dia. Yang dulu pernah dengan saya dalam keadaan seperti begini. Mau makan, mengusir, mencaci, menjelekkan gembel. Kata si suaminya, loh itu berapa tahun yang lalu? Sekian tahun yang lalu. Loh, kamu memang tinggal di rumah ini? Warnanya itu, blok itu. Benar, kata dia. Subhanallah, kata suaminya. Si suaminya menjerit lagi suaminya. Suaminya menjerit, subhanallah, kata dia. Kenapa mas? Kenapa? Aku gembel yang diusir Rasulullah ini berarti, kata dia. Dirubah keadaannya. Gembel yang pertama dirubah jadi kaya. Gembel yang kaya, yang jahat dijadikan gembel. Kasih bonus lagi, istrinya dikasihkan yang gembel yang pertama. Nah itu awas, hati-hati. Ya? Allah Maha bisa membalik keadaan kamu. Jadilah kamu tadi itu orang yang takwa, orang yang soleh setiap saatnya apapun keadaan kamu. Masya Allah. Sedikit saudara di akhir zaman ini pernah Nabi ditanya begini. Ya Rasulullah, kata dia. Batnul ard khairun am dhahriha? Dalam bumi lebih bagus apa di atas bumi ya Rasulullah? Yang maksud dalam bumi mati, dikubur. Lebih bagus atau di atas bumi hidup masih di atas bumi? Maka Nabi menyatakan begini. Idza kana umara'ukum khiyarakum wa aghniya'ukum sumaha'akum askhiya'akum wa amrukum syura bainakum fa dhahrul ardi khairun min batniha. Kalau yang jadi pejabat-pejabat itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Kalau yang jadi orang kaya itu orang-orang yang dermawan, orang-orang yang peduli. Kalau semua urusan itu dilakukan, diselesaikan dengan cara mufakat dan musyawarah, nggak maunya sendiri, nggak otoriter, maka di atas bumi lebih baik daripada di dalam bumi. Artinya nikmat hidup. Nggak perlu kamu tadi itu berharap mati. Nggak perlu kamu bayangkan lebih baik mati daripada hidup. Tapi sebaliknya, idza kana umara'ukum syirarakum wa aghniya'ukum bukhala'akum wa amrukum tahta nisaikum
Fabatnul ardi khairun min dhahriha. Kalau sudah yang jadi tokoh pemerintahan orang-orang jahat, bukan orang-orang soleh. Kemudian yang kaya-kaya nggak peduli, egois, monopoli, yang penting aku kaya, yang lainnya nggak peduli walaupun miskin. Yang penting aku untung, nggak peduli yang lainnya rugi. Dan semua aturan diatur oleh istri, maka lebih baik di dalam bumi daripada di atas bumi. Tenangin teh mati. Bingung, ada di rumah istri jadi jenderal, bentak-bentak kepada suami. Makan suruh mikir sendiri, yang penting gaji harus serahkan sama dia. Yang kaya bakhilnya setengah mati. Ya, pejabat zalim, ya malas hidup dah, capek hidup saudara. Begitulah ketika manusia menjadi orang yang soleh dalam keadaan apapun, maka akan terjadi kebaikan pada dirinya. Satu cerita lagi saudara. Ini kita berbicara ke orang yang peduli ya dengan yang lainnya. Dan Masya Allah, orang itu dalam rezeki itu ada mengatakan ada bisa jadi sumber, bisa jadi sumur, bisa jadi batu saudara. Sumber itu keluar air terus, tapi sumber itu mengalir masuk ke sawah, mengairi sawah, akhirnya keluarlah tanaman padi, gandum yang manfaat kepada manusia. Masuk ke masjid, akhirnya bisa dibuat orang berwudu dan sholat berjamaah. Masuk ke rumah, buat masak, buat mandi dan lain-lainnya. Rezeki memang airnya nggak mengantong, mengalir terus, tapi nggak pernah berhenti. Begitulah Allah kadang-kadang jadikan orang itu menjadi sumber rezeki banyak, tapi mengalir. Mungkin di rekening nggak banyak, tapi jadi masjid banyak. Banyak anak-anak yatim yang dibiayai. Banyak orang-orang miskin yang udah dibantu. Banyak orang-orang sakit yang dibantu pengobatannya. Ini sumber nih. Ada yang ngantong, nggak mengalir saudara, tapi selalu terbuka. Nunggu orang datang, nggak ditolak. Ada, ini sumur. Sumur itu selalu terbuka. Ente kalau butuh air dikasih. Ambil sebutuh kamu. Oh, ambil timba, ambil cibo. Tapi airnya nggak pernah meluber. Sesuai dengan ambil 3 cibo, ya keluar airnya 3 cibo, jadi sumur nih. Nunggu orang datang minta sumbangan baru dikasih. Bukan cari siapa yang perlu saya bantu. Tapi silakan datang kalau memang perlu bantuan. Ini sumur nih. Enggak selever dengan sumber. Ya, kasih hanya beberapa orang dia bisa bantu. Ada yang jadi batu, saudara. Enggak keluar setetes pun. Batu. Enggak ada rahmat sama sekali. Karena itu jadi orang kaya kalau dia sakhi, dermawan, yang menyalurkan rizkinya kepada yang lainnya, maka itu adalah kesempurnaan iman, saudara. Dan rizki itu ada berupa materi. Nih, rizki ada materi. Jihendra dikasih kelebihan rizki materi. Ada rizki itu berupa ilm, faham. Intinya sedekahkan ilmu kamu. Jangan tunggu kalau ada fulus baru kamu keluarkan ilmu kamu. Bakhil juga tuh orang.
Sedekahkan ilmu kamu, jangan karena duit. Karena itu termasuk bagian rizki yang Allah berikan kepada kamu. Itu namanya rizki ma'nawi. Kalau duit itu rizki hissi. Lah orang yang peduli ini ternyata itulah orang yang paling bernilai di sisi Allah. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Siapa? Yang paling kaya? Enggak. Yang paling tinggi jabatannya? Enggak. Anfa'uhum linnas, yang paling manfaat kepada manusia. Itulah manusia yang terbaik. Ihya diceritakan ada satu orang ini bejat amalnya, saudara. Sehingga orang seluruh daerah itu enggak ada yang senang sama dia. Satu saat mati. Enggak ada satupun yang takziah, saudara. Istrinya bingung. Istrinya bingung. Itu pun enggak ada orang yang datang untuk nyolati. Kata istrinya kepada si orang lain, udah taruh ada di tengah jalan. Yang mau peduli, alhamdulillah, nggak mau peduli, biar ada di situ jadi pelajaran. Di daerah situ itu ada satu orang yang dikenal wali. Orang soleh. Yang tidak pernah keluar dari khalwatnya berpuluh-puluh tahun. Dan orang ambil berkah sama orang itu. Enggak pernah keluar dari khalwatnya. Ibadah siang malam. Saat itu ini orang keluar dari khalwatnya, keluar di tengah perkotaan. Sambil bertanya, ada orang wali besar meninggal sekarang. Aku dapat isyarat dari mimpiku untuk menyolati dia. Siapa yang mati? Kaget orang-orang ini, akhirnya keluar semuanya itu orang-orang. Ini wali yang terkenal nih. Kemudian dipikir siapa yang meninggal, siapa nih? Gak ada meninggal. Gak ada yang wali meninggal. Kata dia, guru gak ada wali meninggal. Wali gak ada yang meninggal nih. Yang ada orang banyak maksiat yang meninggal. Mabuk setiap saatnya. Enggak kelihatan dia ada di tempat-tempat yang baik. Kata dia, saya ini mendapatkan isyarat bukan sekali, berkali-kali. Enggak mungkin lah. Akhirnya si wali ini datang menemui istrinya. Tanya, Bu, mau tanya. Ini suami Anda amalannya apa? Kata dia, orang semua tahu suami saya itu pemabuk. Suami saya itu banyak maksiat. Karena itu orang gak ada yang seneng sama dia. Nah, saya mau tanya, apa kebaikan yang kamu ketahui dalam saya sama suami kamu? Kata dia, ada dua hal yang memang orang gak tahu. Suami saya itu setiap malam itu teler. Kadang-kadang belum sampai ada di kamar jatuh duluan. Kadang-kadang dia sadar berlumuran dengan air kencing. Tapi setelah itu dia tadi itu mandi. Dia itu sholat sujud kepada Allah sambil meneteskan air mata, sambil berkata, ya Allah, betapa hinanya orang yang banyak dosa kepadamu ya Allah. Sehingga aku tidak disayangi lagi oleh makhlukmu. Tapi engkau adalah maha rahmat ya Allah. Kalau mereka tidak menerima aku, terimalah aku ya Allah. Setiap saatnya itu dilakukan sampai fajar, sampai terbit matahari sambil menangis dia. Yang kedua, sangat cinta sama anak yatim. Hidupnya pas-pasan.
Tapi dia selalu perhatian anak yatim. Dia tidak mau makan kecuali anak yatim yang ia perhatikan itu makan duluan. Kalau hari raya tidak mau berganti baju baru kecuali anak yatim tadi itu dibelikan dulu. Dibiayai sampai besar, sampai dikawinkan. Kata si wali ini, ya Allah, saudara, kata dia, belum tentu orang masuk masjid itu orang yang tawadhu, kadang-kadang orang yang sombong, saudara. Belum tentu orang yang mutar tasbih itu adalah orang yang khusyuk, kadang-kadang orang yang berpura-pura penampilan aja. Tapi bagaimana orang ini, walaupun banyak dosa, tetapi dia masih mengharap ampunan Allah. Dan Allah Maha mengampuni dosa. Allah itu cinta dengan orang yang selalu bertobat kepadanya. Saudara, maksiat zahir itu adalah bahaya, tapi maksiat batin, kesombongan kamu itu lebih bahaya. Keangkuhan kamu itu lebih bahaya. Kebencian yang ada pada diri kamu itu lebih bahaya. Karena itu jangan menghadap kepada Allah kecuali hati sudah selamat. Jangan menghadap kepada Allah kecuali hati kamu sehat. Hati yang sehat, zahir yang sehat, itulah kesempurnaan. Dan bagaimana ternyata orang ini bukan kejam, penuh dengan rahmat, perhatian dengan anak yatim. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang rahmat hatinya akan dirahmati oleh yang maha rahmat. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmati makhluk yang di bumi, maka yang di langit akan rahmat kepada kamu. Karena itu, ya, luar biasa, mudah-mudahan almarhum diterima semua amal kebaikannya. Putra-putranya insyaallah bisa meneruskan almarhum. Tadi sudah dibagi, ada yang belajar ilmu agama, ada yang bekerja. Mudah-mudahan yang belajar agama jadi ulama yang ikhlas. Yang bekerja mudah-mudahan jujur, amanat, tetap sholat berjamaah, jangan ditinggalkan. Hizib Qur'annya jangan ditinggalkan. Teruskan yang dilakukan oleh orang tua kamu. Sedekahnya juga teruskan. Tapi hati-hati, jadi orang yang cerdas. Jangan orang yang mudah tertipu. Orang punya ilmu, biasanya banyak orang yang mau datang bertanya ilmu. Orang punya harta, biasanya banyak orang yang datang ingin menipu harta. Karena itu hati-hati, tapi jangan suudzon. Berhati-hati itu bukan suudzon, tapi itu adalah satu kecerdasan, saudara. Kemudian sama ibu, jangan lupa tinggal satu orang tua kamu. Bakti sama ibu. Jangan pernah merasa jadi bos di muka ibu. Jangan pernah merasa jadi jenderal di muka ibu. Jangan pernah kamu merasa jadi orang yang alim di muka ibu. Sekalipun ustaz, cium tangan ibu. Cium tangan orang tua. Sekalipun kamu jenderal, tawadhu kepada orang tua. Sekalipun kamu bos, tetap jadilah kamu pembantu yang siap melayani orang tua kamu. Kemudian kepada kakak-kakak kamu, hormati dia. Karena dia yang merawat kamu ketika kamu kecil. Karena dia adalah sekandung kamu. Kepada adik kamu juga demikian. Kepada saudara, satu sama lain saling melengkapi. Saling melengkapi. Kalau sudah begitu insya Allah tambah berkah ini majlis. Orang tua kamu akan bangga kamu dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan insya Allah muwaffaqin. Allah berikan taufik dan hidayah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semuanya orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Orang yang bertakwa kepada Allah. Allahumma aslih zawahirana wa bawatinana. Waj'al bawatinana khairan min zawahirina ya rabbal alamin. Allahumma wafiqna lil khair. Waj'alna minal khair. Warfa'anna kulla syarrin nubusin mudair. Wa huballahu lana walakum waliwalidina waliwalidikum. Walijami'al muslimin sawalifal atham. Wa asamana wa iyyakum wa iyyahum fima bagiya minal ayyam. Wa taqabbala minna minkum wa minhumus salata wal qira'ata was sadaqata wad du'a wal hajja was siyam.
ولا أرانا وإياكم وإياهم قبيحا بعد هذا المقام. وتقبل منا ومنكم صلاتنا وقيامنا وركوعنا يا رب العالمين. واغفر لصاحب الحال أخينا الحاج هندرا أن يجعل قبره روضة من رياض الجنان، واحفظه من عذاب النيران، واجمعه في زمرة سيدي ولد عدنان وأسلافنا في الزيان يا رب العالمين. وارزقنا وإياكم طول العمر مع كامل الصحة والعافية التامة الظاهرة الباطنة الحسية والمعنوية بخير البرية. يبارك في رجبنا ويبلغنا وإياكم شعبا ورمضان، ويعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.